Saya Akbar Maulana Habibi dari Prodi Teknik Kimia Angkatan 22. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kunjungan museum. Jadi museum yang saya kunjungi adalah Istana Gebang yang terletak di Blitar, Jawa Timur. Museum ini memiliki salah satu peninggalan dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, bersama orang tuanya seketika orang tuanya itu berpindah dari Mojokerto ke Blitar karena adanya tugas dari Bapak Soekarno, yaitu Pak Sukomi Sastrodihardjo. Jadi pada museum ini merupakan salah satu dari sekian banyak museum yang memiliki nilai-nilai Pancasila, yaitu yang termakzulkan dalam Piagam Jakarta 22 Juni tahun 1945 dan diprakarsai pada pidato Presiden pada tanggal 1 Juni 1945, yang pada hari itu juga bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Jadi pada museum-museum yang terkandung nilai Pancasila ini salah satunya yaitu nilai internasionalisme perikemanusiaan yang tercermin pada Gum Perdamaian. Pada Gum Perdamaian ini terletak di pelataran Istana Gebang dan berisi bendera-bendera negara yang ada di dunia internasional ini. Jadi dengan adanya gong ini sudah tercermin jika bangsa Indonesia, nasionalisme itu tidak hanya berdiri sendiri, dan bangsa ini terletak juga pada internasionalisme secara global. Dan gong ini menandakan pentingnya untuk menciptakan kedamaian dan keselarasan dalam dunia internasional. Ini saya akan mendeskripsikan tentang bangunan Istana Gebang Blitar. Selain makam Bung Karno, di Blitar terdapat wisata yang menarik. Favorit Istana Gebang. Istana Gebang merupakan rumah peninggalan Raden Sukami Sastrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai, orang tua Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan bangunan Istana Gebang dari luar karena waktu sekarang museum ini tutup. Sejarah bangunan sipil Istana Gebang masih terlihat kokoh hingga sekarang. Rumah itu awalnya milik pegawai kereta api asal Belanda, C.H. Portier. Bangunan Istana Gebang dibangun pada 1887 bersamaan dengan pembangunan stasiun Kota Blitar. Istana Gebang terdiri di atas tanah seluas 17 meter persegi. Terdapat 9 bangunan kompleks di Istana Gebang. Pertama, bangunan cikal bakal rumah yang berada di sisi kiri bagian depan. Mulai kursi, meja, lemari, foto-foto keluarga kenangan Presiden Republik Indonesia bersama keluarganya. Rumah induk memiliki 5 kamar, 4 sisi dan 1 sisi di kanan. 1 kamar di sisi kanan itu merupakan kamar Bung Karno. Isi di dalam kamar juga masih komplit hingga sekarang. Di dalam kamar terdapat tempat tidur yang merupakan peninggalan orang tua Bung Karno. Di 2 sisi kamar khusus perempuan juga masih terdapat kaca rias. Termasuk di kamar orang tua Bung Karno yang berada di bagian belakang. Di depan ini adalah Gong Perdamaian Dunia yang terletak di teras depan Istana Gebang. Letaknya berada di sisi kanan halaman depan, namun gong ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di kompleks pemakaman Bung Karno. Di halaman samping kanan Istana Gebang terdapat bangunan Kentong Robyong. Di sana terdapat Kentong Robyong yang merupakan kentongan yang digunakan warga zaman dulu.
Tapi sebenarnya kentongan ini baru saja diresmikan tanggal 16 Juni 2019 lalu, setelah para seniman Kota Blitar berinisiatif untuk membuat karya seni dari batang kayu pohon gada yang tumbang di halaman Istana Gebang beberapa waktu lalu. Di bagian depan ada petugas yang menjaga buku tamu. Sebuah kotak ada di sebelah buku tamu. Pengunjung boleh memasukkan uang sukarela ke dalam kotak untuk pemeliharaan museum. Ruang tamu museum ini cukup luas. Terdapat 2 set meja kursi kuno di ruang tamu. Beberapa foto yang menggambarkan Soekarno saat masih muda tertempel di dinding. Tidak ketinggalan poster besar bergambar Soekarno ada di ruang tamu. Biasanya pengunjung berfoto di depan poster besar Soekarno ini. Memasuki ruang warga ini cukup luas, terdapat 1 set meja kursi. Selain itu ada 2 buah kursi malas dan lemari pajama yang berisi foto-foto lama. Rumah bersejarah ini memiliki beberapa ruang tidur. Para tamu diperbolehkan masuk, namun dilarang mencoba berbaring di ranjang. Desain klasiknya masih dipertahankan, begitu pula dengan keberadaan kusen, jendela, almari, dan kasur yang sudah berusia puluhan tahun. Saat memasuki ruang keluarga, terdapat meja kursi dengan anyaman rotan dan terdapat ukiran-ukiran alur yang khas. Di bagian dinding terpajang sejumlah lukisan dan foto. Banyak perabot yang ada di ruangan ini, berupa kursi goyang, radio, dan mesin ketik. Masih di ruangan yang sama, terdapat sebuah meja kerja di sudut ruangan. Meja yang ada di atasnya dilengkapi dengan mesin ketik tersebut merupakan meja kerja yang digunakan oleh Bung Karno. Menuju ke bagian belakang dari ruang keluarga, yaitu merupakan area servis yang berbentuk linier membujur barat ke timur. Area servis yang ada meliputi ruang dapur, kamar mandi, kamar dari pembantu rumah tangga, ruang yang biasanya untuk menyimpan berbagai alat-alat dapur, dan terdapat kamar mandi yang biasa digunakan untuk rombongan saat presiden datang. Meja makan yang berada di lorong tersebut digunakan outdoor yang memungkinkan untuk sinar matahari masuk. Tak lupa juga pada area ini juga terdapat gudang, meja teras teratai yang biasa digunakan untuk mendiskusikan, membicarakan pemberontakan peta, dan ada juga gamelan yang lengkap pada bagian luar ruangan. Di garasi ini masih terpampang mobil yang digunakan oleh Bung Karno, yaitu Mercy tahun 1961. Mobil ini merupakan peninggalan Bung Karno yang pernah dipakai saat Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia. Mobil Mercedes ini dibuat khusus oleh pabrikannya untuk Bung Karno karena di bagian depan tersemat bendera Republik Indonesia. Di sebelah kiri kentung Robyong terdapat balai kesenian. Balai kesenian ini biasanya dipergunakan oleh masyarakat dan sanggar seni untuk berlatih tari di sore hari. Selain itu, ada banyak agenda kegiatan yang dilakukan di Istana Gebang ini. Kegiatannya bisa dibaca pada papan pengumuman yang ada di bagian depan balai kesenian. Apabila Anda berkunjung di Istana Gebang, di sini disediakan tempat parkir yang cukup luas. Saat ini kondisi lahan parkir di sini siap menampung banyak bus pariwisata dalam jumlah yang banyak. Fungsi dari bangunan Istana Gebang yang lebih tepatnya museum ini untuk mengumpulkan dan keamanan warisan budaya, lalu mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan peninggalan masa kecil Insinyur Soekarno, lalu menyebarluasan dan pendekatan pengetahuan kepada publik.
Lalu yang terakhir adalah mengapresiasi seni. Sekian video dari saya. Bila ada yang kurang tepat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.